Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali di sharing session yang ke-12 oleh Relawan Jurnal Indonesia. Dan kali ini kita mengundang Bapak Yazid untuk mengisi sharing session ini dengan eh, judul memahami standar dan proses publikasi naskah pada jurnal ilmiah bereputasi. Paling tidak selama ya kurang lebih 1 jam ke depan ya, 1 hingga 1,5 jam ke depan kita akan sharing bersama dengan profesor. Tentunya program ini merupakan program rutin dari divisi supervisi jurnal, di mana kegiatan ini berlangsung paling tidak 1 kali sebulan atau 2 mingguan sekali, satu atau 2 kali tiap bulannya, dan rutin setiap sesinya. Nah, eh, dan sharing session ini kita coba lakukan program dengan Jurnal Indonesia untuk ya sharing, dan kemudian kita eh, akan tanya jawab langsung. Jadinya skemanya adalah profesor akan menyampaikan beberapa materi, kemudian nanti ya ada satu dua untuk sesi tanya jawab dengan durasi 1 hingga 1,5 jam ke depan. Baik, untuk kita mulai saja. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu kepada tempat masing-masing, berdoa disilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan langsung saja kepada Pak Yazid tadi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Yazid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Awang dari RJI Pusat dan para tim pengelola jurnal dari yang di bawah naungan RJI Relawan Jurnal Indonesia. Saya akan menyampaikan materi sebentar. Saya share screen dulu. Oke, terlihat ya materinya, Pak Awang? Oke, sama nih Pak, sama. Oke, baik. Kita akan dalam sesi ini akan memahami standar dan proses publikasi naskah pada jurnal ilmiah bereputasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yazid Hadi. Saya sebagai koordinator di Rumah Jurnal UIN Jakarta dan kebetulan juga ketua koordinator dari Relawan Jurnal Wilayah DKI Jakarta dan beberapa jurnal yang saya kelola di proses penjurnalan di Indonesia ya. Baik. Langsung saja pada submateri, kenapa publikasi ini penting untuk dibicarakan, bagaimana kita memahami standar naskah yang bereputasi dan naskah yang standar sebagai artikel jurnal. Ini penting sekali sebagai akademik kurensi untuk pengembangan karir dosen dan juga sebagai ukuran apakah tulisan jurnal kita itu, publikasi kita itu sangat bagus atau kita mengelola jurnal seadanya. Jadi ada beberapa tipe pengelola jurnal, ada yang pengelola jurnal itu ya yang penting terbit, ada yang benar-benar kelola dengan baik sehingga jurnalnya itu ketika ingin terbit maka jurnalnya itu bisa diakui sebagai jurnal terakreditasi atau tujuannya sebagai jurnal yang terindeksasi bereputasi internasional. Dan ini harus dimulai dari awal mula desain jurnal. Awal mula desain jurnal kita. Baik, eh, sebelum ke pernaskahan, ada standar jurnal ilmiah bereputasi sebagai manajemen editorial itu harus jelas, strukturnya yang jelas dan profesional. Jadi susun tim reviewer itu susunannya harus jelas dan siapa saja yang berkontribusi di sana itu minimal mempunyai mempunyai publikasi dan link publikasinya terlihat jelas. Jadi ada impact yang dibawa oleh tim yang menjadi pengelola jurnal. Dan kedua, diversitas editorial board juga menjadi penting untuk bahwasannya jurnal kita
setidaknya itu bisa diukur bagus atau tidak, bisa dilihat dari diversitas editorial board. Ada lokal, ada nasional, ada internasional. Bagaimana kita mendesainnya ini didesain dari awal. Terus reviewer database yang luas dan beragam. Nah, jadi jangan sampai jurnal kita misalnya jurnalnya bidangnya science gitu, tetapi reviewernya ini tidak sesuai dengan bidangnya tersebut. Nah, ini juga jadi problem dari jurnal itu. Jadi juga jangan asal nama juga dicantumkan di dalam reviewer dan tim editorial. Harus sesuai dengan bidang ilmunya. Terus juga identitas editorial harus ada keputusan editor yang tidak boleh diganggu gugat dan lain sebagainya. Dan ini standarisasi etika publikasi harus tercantum dengan jelas di dalam OJS-nya itu sendiri. Nah, lanjut ke kualitas artikel. Nah, kalau bicara artikel, memang banyak sekali kendala-kendala yang kita alami. Artikel itu tidak sesuai dengan state of the art dari artikel dan bagaimana mengemas artikelnya standar itu menjadi lebih baik, dan ini perlu keahlian pengolah jurnal, editor untuk memahami bagaimana kualitas artikel yang dianggap baik secara teknis. Ya, karena kalau secara konten orang yang sering membaca satu artikel, yang artikel membahas itu terus, mungkin walaupun teknisnya baik, dianggap kurang untuk diterbitkan. Makanya secara kualitas artikel itu ada dua, secara teknis dan secara konten. Pertama, bahasa publikasi internasional. Kalau kita memang bereputasi internasional, ya mau tidak mau minimal bahasa bahasa abstraknya itu menggunakan bahasa Inggris minimal. Dan jangan merubah judul yang judul artikelnya bahasa Indonesia tapi judulnya bahasa Inggris. Jangan. Ini sering terjadi di beberapa pengolah jurnal agar dianggap bahwasanya artikelnya internasional, judulnya diubah menjadi bahasa Inggris. Itu kesalahan. Kalau memang judul artikelnya basic ke bahasa Indonesia, pakai judul bahasa Indonesia. Terus juga kebaruan dan novelty research gap dari artikel itu tidak pernah ada. Maksudnya tidak pernah ada, bukannya tidak ada sama sekali, tetapi tidak ditulis oleh autornya itu sendiri. Makanya editor itu harus aware banget, harus konsen desain pendahuluan itu skemanya kayak apa. Nanti akan saya jelaskan desain pendahuluan skemanya dan bagaimana cara kita mengajak penulis berkontribusi juga. Jadi penulis bukan sekedar membayar pengelola jurnal, tetapi juga berkontribusi bagaimana artikel itu bisa dikemas dengan baik. Itu ada berbagai cara. Terus referensi mutakhir dan bereputasi. Nah, ini juga banyak kejadian kita dengan teknologi yang semakin pesat. Jadi referensinya ini random. Dia dapat dari mungkin dia dengan bercengkrama dengan AI segala macam menggunakan alat tools untuk mencari referensinya. Dia misalnya dia menulis tentang jurnal pendidikan bahasa Arab, tapi referensinya tentang jurnal biologi, tentang jurnal kedokteran dan lain sebagainya. Ini juga menjadi konsen dari pengelola jurnal bahwasanya referensi itu bukan asal ada dia terbit, tetapi juga sesuai dengan scope artikelnya itu. Dan juga referensi juga kejadian sering sekali referensi jurnal itu referensi halu dari AI yang tidak pernah diterbitkan tetapi dipakai oleh penulis menjadi referensinya. Nah, ini perlu kecerdasan juga para pengelola jurnal bagaimana melihat referensi ini benar-benar diterbitkan atau tidak. Bukan sekedar ada alamat DOI-nya bisa pakai Jotero atau Mendeley itu udah dianggap referensi valid. Enggak. Tetapi kita benar-benar cek kembali benar gak diterbitkan. Karena akal penulis itu sangat banyak sekali gitu untuk mengkelabui penerbit ya, untuk mengkelabui penerbit itu sangat ini. Jadi coba referensi mutakhir dan reputasi artikel wajib mengacu pada literatur mutakhir 40% dalam artikelnya. 40% itu punya artikel reputasi internasional. Nah, sistem internasional literatur, artikel harus mengutip penelitian internasional bukan hanya lokal. Jadi kalau misalnya ditanya jurnal bereputasi internasional, pertanyaannya ada dua. Pertama dari pengelolanya dan juga dari artikelnya. Seberapa internasional artikel yang kita terbitkan.
di beberapa jurnal yang berhasil terindeksasi oleh Scopus atau WOS itu memang benar-benar memasak artikelnya dengan baik. Bukan pada berarti konten-kontennya itu sangat-sangat baik, bukan. Tetapi memasak artikelnya bagaimana artikel yang judulnya mungkin kita lihat biasa saja, tetapi ketika kita baca bahasanya, terus kita baca referensinya, itu benar-benar bagus referensinya dan sesuai dengan tujuan artikelnya. Jadi kutipannya juga harus sesuai. Keragaman penulis ini permasalahan artikel kalau kita misalnya kita ingin mengaku internasional, ini permasalahannya gimana kita mendapatkan keragaman penulis. Nah, selain dari sisi kualitas artikel juga dinilai juga asal penulis. Apakah penulisnya itu benar-benar sebagai orang asingnya itu sebagai autor atau hanya sebagai translator. Nah, atau penerjemah. Jadi harus sesuai juga. Kalau emang dia sebagai penerjemah, kalau pada OJS 3 mungkin udah ada dia sebagai autor atau sebagai penerjemah. Jadi disesuaikan kita bagaimana keragaman penulis. Itu juga wajib diperhatikan ketika Bapak Ibu mau menjalankan ke indeksasi jurnal internasional. Nah, karena itu menjadi ukuran. Makanya ada beberapa jurnal-jurnal yang terbit itu di bagian di bagian table of content dia ceritakan bahwasanya artikel ini ditulis oleh berapa puluh orang, lalu dari berbagai negara atau dari berbagai daerah itu ditulis di dalam table descriptive table of content-nya. Lanjut. Nah, kualitas editorial screening. Nah, pada DEX evaluasi. Jadi dalam DEX evaluasi ini kita bicara teknis dulu ya. Jadi editor itu harus jangan sampai sudah telanjur menangani artikel akhirnya tidak bisa membatalkan. Nah, ini yang jadi problem. Jadi editor harus sesuai dulu. Kalau memang udah artikel yang sesuai bidang dan lain sebagainya itu bisa diteruskan, dilihat lagi, diperiksa turnitin dulu, belum masuk pada peer review. Nah, ini kejadian beberapa artikel ketika diperiksa Turnitin lolos, tetapi ketika pada saat mau terbit tidak dicek Turnitin lagi, maka double publikasi. Jadi dilihat skupnya, dilihat kepatuhan gaya penulisannya. Kalau emang udah oke, diperiksa lagi Turnitinnya, screen langsung masuk ke peer review. Bila tidak sesuai skup, similarity tinggi, kualitas Anda masuk ke rejection. Nah, ini juga perlu ada etika di dalam penolakan. Lanjut, pada bagian kualitas peer review. Nah, peer review ini kita secara standarisasi, kita melakukan double blind atau single blind terhadap, yaitu tergantung para pengelola jurnal itu kayak gimana. Nah, reviewer itu harus fokus pada kebaruan novelty dan validasi metodologi dan konsistensi hasil pembahasan, bukan pada teknikal penulisan. Nah, teknikal penulisan itu adanya pada di editor, ya, adanya pada di editor. Jadi reviewer memberikan rekomendasi diterima atau ditolak. Jadi etika dari seorang reviewer juga harus dijaga dengan nanti paper evaluasi yang kita berikan kepada mereka dan menggiring mereka untuk beropini pada jawaban-jawaban yang ada di paper evaluasi itu. Tidak dibebaskan untuk melihat secara teknikal kesalahan penulisan. Nah, kualitas revisi, penulis memperbaiki naskah, ada review comment, wajib menyatakan respon letter, apa aja poin-poin yang dikerjakan dan poin-poin yang tidak dikerjakan. Terus editor memeriksa apakah revisi sudah sesuai atau jika belum dikembalikan lagi. Jadi penulis wajib transparan, bertanggung jawab. Nah, ini kita mengajak si penulis. Lanjut lagi. Kualitas copy editing dan proofreading fokus pada konsistensi bahasa akademik, grammar, dan penulisan. Jadi dalam copy editing ini penting sekali karena banyak sekali artikel itu menggunakan alat bantu seperti gambar atau table itu tidak dideskriptifkan pada posisi naskah. Jadi gambar satu aja. Nah, ini
pada posisi mana gambar satu ini diterangkan, pada posisi mana tabel satu ini diterangkan pada paragraf itu tidak pernah ada. Jadi bagi artikelnya mempunyai tabel atau gambar itu wajib kita screening benar-benar bahwasanya terjawab pada posisi gambar pada posisi paragraf tersebut. Nah, dalam tiga aspek ini, aspek penting menjaga mutu jurnal, ini ada website jurnal. Jadi kita benar-benar segala informasi itu benar-benar komplit di dalam jurnal. Ukurannya gampang Bapak Ibu. Ukurannya kalau misalnya website Bapak Ibu tinggal berkaca saja pada website yang sudah Scopus, jurnal Scopus, atau di website pada yang jurnal Cinta 2. Jadi ukurannya itu aja. Apa komponen-komponen yang harus ada itu yang kita lengkapi. Nah, lanjut pada editor dan reviewer. Nah, kalau kita berkaca pada indexer ya, maksudnya di OAJ, itu minimal itu kalau tim editor itu 15 atau dua kali dari jumlah artikel jurnal. Ya, jadi misalnya kalau 10 berarti 20 dan lain sebagainya. Jadi gimana tim editornya itu kuat dan usahakan sesuai dengan skupnya jurnal itu sendiri, dan pekerjaan editor bisa dibuktikan pada review teknis ya, pekerjaan editor, dan pekerjaan reviewer bisa dibuktikan dengan review copy editing. Ini kebutuhan pada posisi akreditasi. Tapi kalau pada posisi jurnal indeks Scopus atau WOS, mereka hanya pada posisi akhirnya saja, produksinya saja, artikelnya. Artikelnya sudah sesuai state of the art atau belum. Nah, lanjutnya author dan artikel. Nah, ini kita bagaimana si author menjaga poin-poin ini untuk pertama dari kolaborasi author, terus usahakan terbitan ada 2 negara. Setiap terbitan kita kalau misalnya mau ukuran jurnal kita menjadi jurnal internasional, instrumen pendukung harus jelas, dan semua gaya artikel itu harus layout juga, itu juga harus sesuai dengan gaya yang standarisasi internasional itu sendiri. Nah, saya langsung di sini pada posisi problem umum substansi artikel ya. Jadi substansi artikel biasanya novelty tidak jelas. Jadi kontribusi baru kurang tampak dan gap penelitian tidak terlihat. Nah, kenapa? Biasanya kita mendesain pendahuluan ini kita tidak punya skema bagaimana mendesain pendahuluan yang baik antara pengelola jurnal. Nah, harusnya pengelola jurnal itu punya desain skema pendahuluan itu menceritakan apa saja. Poin pertama, misal paragraf pertama apa, nanti saya akan jelaskan pada poin slide berikutnya, poin-poin apa saja yang harus dijelaskan di dalam proses pendahuluan, metode, research and discuss, dan seterusnya. Nah, terus kedua, topik terlalu umum, banyak kesamaan dengan artikel lain, kurang fokus pada bagi bidang spesifik. Jadi ini juga menjadi poin juga. Sebentar. Ini terlewat ya. Bentar. Saya stop dulu. Oke, terlihat lagi ya. Nah, dampak artikelnya lemah, kontribusi bagi pengembangan ilmu tidak signifikan. Biasanya masalah substansi artikel, kita kalau melihat dampak artikel lemah berarti bukan pada kalau misalnya artikel itu solusinya cuma satu, yaitu bagaimana artikel itu bisa mengcompare penelitian yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada artikel yang substansinya sangat lemah, kita bisa menyarankan penulis itu komparatif penelitiannya itu, mengarahkan artikel itu mengcompare dengan penelitian-penelitian lain sehingga bisa ada dampak artikelnya. Terus juga ketidaksesuaian tujuan metode dan hasil. Nah, ini juga menjadi poin penting. Kita harus baca tujuan artikel, penulisan artikel itu kayak apa tujuannya. Terus hasilnya membahas apa, terus metodenya sesuai apa enggak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya metodenya artikelnya tentang development, misalnya untuk pengembangan, tetapi
menceritakan hasilnya itu efektivitas dari pengembangan itu salah. Kalau emang misalnya pengembangan ya cerita tentang pengembangannya saja, bagaimana pengembangan itu dilakukan. Terus juga hasilnya juga menceritakan bagaimana hasil dari pengembangan itu, cara-caranya dan lain sebagainya, bukan pada posisi hanya efektifnya saja, tapi bagian pengembangnya tidak ada. Jadi harus konsisten dengan tujuan tujuan dari artikel. Kesamaan metode penelitian, instrumen dan pendekatan tidak orisinal, terus referensi kurang kuat, sumber primer, jadi sedikit kutipan dari jurnal bereputasi, dan bagian-bagian sumber primer, terus citasi terbatas, citasi dalam diskusi kurang membandingkan dengan penelitian lain. Nah, ini sangat penting sekali pada posisi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu coba lihat artikel yang Bapak Ibu terbitkan, ada gak diskusi pada poin hasil pembahasan di paragraf terakhirnya itu mendiskusikan apakah penelitian ini menyangkal atau meluruskan atau mengembangkan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Jadi pada posisi itu harus dilihat ada gak si penulis itu membicarakan yang dia kutip dari penelitian terdahulu itu didiskusikan. Itu coba dicek Bapak Ibu yang sudah menerbitkan artikelnya. Kalau tidak ada, maka itu yang menjadi hal yang lemah dari artikelnya. Terus juga citasi terbatas, citasi dalam diskusi, terus juga bahasa dan penyajian hasil lemah. Jadi hasil tidak dideskripsikan. Apalagi ini yang kuantitatif, artikel-artikel yang jenisnya kuantitatif, rata-rata setiap table atau perhitungan dia hanya membicarakan angkanya saja, tapi tidak membicarakan maksud deskriptif dari angka itu apa. Itu juga harus dikembangkan secara lebih baik si artikel itu. Terus juga simpulan masih konseptual, belum berbasis analisis mendalam. Jadi simpulan itu nanti akan membahas jawaban dari penulisannya itu, jawaban dari tujuan penulisan artikel, implikasi dan rekomendasinya. Nah, secara jelas struktur artikel pada riset ini rata-rata seperti ini struktur artikelnya. Jadi bagi yang berpanutan pada metode penulisan IMRAT, ada yang non IMRAT, yang nanti terserah. Jadi kalau metode yang introduction di dalam IMRAT ada introduction, method dan result and discuss-nya. Nah, dalam introduction, kalau kita lihat di dalam aspek artikel ilmiah yang efektif, pendahuluan itu bukan paragraf ya. Bagian pertama itu membicarakan aspek yang ideal dari penelitiannya itu kayak apa gitu. Maksudnya poin yang mau dikaji itu idealitasnya kayak apa. Baru masuk permasalahan umum, baru permasalahan inti penelitian, baru penelitian terdahulu, baru gap analisisnya apa, novelty-nya kayak gimana, teori pendukungnya ada apa enggak, baru tujuan penelitian dan harapan implikasi penelitian. Nah, desain pendahuluan yang saya praktekkan pada salah satu jurnal, yaitu jurnal yang kemarin alhamdulillah masuk ke indeks Scopus, itu jurnal Kementerian Keagamaan, saya sebagai managing editornya. Ini semua yang kita kirimkan artikelnya itu ke mereka Scopus itu adalah didesain seperti ini. Jadi kalau misalnya ada bagian yang belum ada, maka misalnya idealitasnya belum dia bicarakan, maka ini harus ditulis dilengkapi oleh penulis bagian idealitasnya dulu, baru ke umum, baru ke penelitian dahulu, baru gap analisis, novelty, teori pendukungnya atau grand teori. Kalau kita pernah nggak pakai kajian teoritis, langsung masukkan kepada pendahuluan, tujuan penelitian dan harapan implikasi. Nah, lanjut pada metode. Metode itu bukan deskriptif apa itu mixed method, apa itu uh, eksperimen kelas dan lain sebagainya, bukan. Tetapi mendeskripsikan kenapa dan bagaimana metode penelitian itu dipilih, kenapa gitu. Untuk mengungkapkan apa metode penelitian itu dipilih, bagaimana alurnya penelitiannya, terus bagaimana tata cara teknikal analisisnya dan lain sebagainya, itu dijelaskan. Bukan pada deskriptif apa itu metodenya, tetapi kenapa dan bagaimana metode itu dipilih. Lanjut, pada hasil dan analisis menyajikan temuan
dan analisis data yang mendukung jalannya penelitian, jawaban dan tujuan penelitian itu sendiri, bukan pada analisis hasil tujuannya apa, tapi data yang dihasilkannya itu tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini juga menjadi poin penting kritik kita di dalam artikel tersebut. Nah, pembahasan diskusi menjelaskan implikasi temuan dengan membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, ini juga yang tadi saya sudah sampaikan. Lanjut pada penutup simpulan, menjawab pertanyaan penelitian. Nah, terus implikasi praktis dan rekomendasi. Lanjutnya, menyertakan sumber referensi valid mengacu pada sumber yang benar-benar terbit dan mendukung argumen, bukan referensi dengan bidang ilmu artikel ya sesuai dengan bidang ilmu artikel. Jadi jangan sampai referensinya itu tidak sesuai dengan bidang artikel ini sendiri gitu. Jadi benar-benar inilah struktur artikel yang saya pakai di dalam jurnal-jurnal saya untuk men-breakdown artikel itu sendiri. Lanjut. Nah, strategi jurnal internasional. Nah, ini untuk jurnal internasional, kurasi kualitas naskah, prioritaskan artikel dengan novelty, isu global, dan kontribusi teori yang jelas. Gunakan desk review ketat untuk menyaring artikel lemah sejak awal. Undang invited dari jurnal bereputasi untuk meningkatkan kredibilitas. Jadi caranya gampang, Bapak Ibu. Kalau saya untuk mempercepat teknikal kepada author, kita membuat Zoom awal. Jadi sebelum artikelnya itu kita kita masak atau kita kelola, saya akan membuat Zoom awal kepada para author itu untuk memeriksa kembali artikelnya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita mau, jurnal yang kita kelola gitu, sesuai standarisasi jurnal. Jadi jurnal itu harus punya standar. Mulai dari kutipan, mulai dari teknikal penulisan segala macam, kita Zoom bersama dengan author. Lalu kita minta 1 minggu sampai 2 minggu untuk perbaikan mereka sampai waktunya selesai, lalu kita jaring lagi artikel itu, mana yang penulis mengundurkan diri, mana penulis yang melanjutkan, itulah artikel yang terpilih. Masalahnya di dalam pengelolaan jurnal bukan pada posisi pengelola jurnalnya, bukan, tapi terkadang para penulisnya juga ketika artikelnya sudah diberikan kritik dan saran dan lain sebagainya, masukan. Nah, penulisnya ini antara mau mengambil bola atau masa bodoh gitu. Ini sering terjadi, makanya saya melakukan Zoom itu untuk melihat penulis ini benar-benar serius, bukan sekadar membayar jurnal ya, tetapi benar-benar serius menulis artikel gitu, menerbitkan artikel di kita. Karena kan ini kita kalau dalam bisnis kita kan mempunyai produk barang, mereka ingin membeli gitu. Konsumennya ini benar-benar ingin membeli untuk dipakai hanya atau ingin membeli saja biar supaya keren. Jadi benar-benar kita screening dulu si penulisnya yang benar-benar mau berkontribusi dengan jurnal kita. Terus manajemen editorial yang profesional. Jadi tetapkan, kalau saya lihat semakin cepat kita melakukan proses review atau memberikan feedback ke mereka, maka semakin bagus jurnal itu secara kualitas. Nah, terus optimasi metadata indexing. Jadi jangan sampai artikel OJS kita ada masalah metadata dan indexing error, apalagi kena judul nih. Ini seperti ada beberapa jurnal saya juga kena serangan judul segala macam sehingga metadatanya ini error dan lain sebagainya. Nah, ini indikator keberhasilan citasi per artikel kurang lebih 3 dalam 2 tahun. Terus proporsi penulis asing 30% dari per volume. Waktu proses publikasi 90 hari. Tingkat akses dan unduhan, karena sekarang OJS 3 jadi bisa dilihat, OJS 2 juga bisa dilihat berapa persentase tingkatan downloadnya. Terus jumlah artikel yang disitasi harus lebih dari 70% dari total artikel. Berarti kalau misalnya ada artikel yang belum terpublikasikan, maksudnya belum tersitasikan, berarti ini artikelnya mempunyai daya citasi yang lemah. Nah, gimana caranya biar supaya artikel itu mempunyai dampak academic contribution, dan kita mengajak para author juga untuk menyelenggarakan mensitasi juga jurnal kita juga boleh.
tidak dilarang gitu untuk melihat penelitian sejenis yang sudah pernah diterbitkan di jurnal kita. Nah, saya membuat membuat ini ya, membuat paper evaluasi yang harus dilakukan oleh penulis. Sebentar, saya share dulu. Jadi nanti saya bagikan ya pada Bapak Ibu. Nah, terlihat ya Bapak Ibu, jelas ya? Oke, ini adalah checklist penyesuaian naskah yang memperingankan para kerja editor ya. Jadi autornya itu harus evaluasi diri artikelnya. Bukan hanya editor, bukan hanya reviewer yang mengevaluasi, tetapi autornya juga mengevaluasi. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, sesuai gak naskah yang sudah di template-nya sudah sesuai apa belum? Judul judul kata isi artikel judulnya itu 15 sampai 20 kata, panjang naskah karena ini social science jadi panjang naskahnya bisa sampai 8.000 sampai 10.000. Kalau science biasanya hanya 5.000 6.000 itu. Terdapat penulis, aplikasi dan email. Nah, ini dijelaskan. Terus juga pendahuluan. Nah, tujuan artikel dinyatakan eksplisit pada akhir paragraf pembuka. Nah, ini dijelaskan. Terus urgensi alasan pemilihan topik, jelaskan mengapa penting dan konteks masalah isu yang ditangani. Nah, latar belakang rumusan ini dievaluasi oleh si penulis itu sendiri sebelum artikelnya itu benar-benar kita terbitkan di dalam jurnal kita. Jadi masalah penanganan naskah secara standar benar-benar kita butuh ketiga orang ini, yaitu autor, editor, dan reviewer bekerja sama untuk melihat naskah itu sendiri. Jangan sampai ketika kita kita sudah mereview dan lain sebagainya, si penulis ya masa bodohnya yang dia perbaiki yang mana gitu. Nah, ini kita cek semuanya dari metodenya, apakah metodenya ditulis dalam bentuk paragraf, naratif, buka pointer atau list numbering. Terus ada penjelasan kenapa memilih metode tersebut, disebutkan desain penelitian, dijelaskannya. Nah, ini harus diceklis sama mereka apakah sudah sesuai apa belum. Nah, ini halaman paragraf, terus dari hasil pembahasan, struktur, penyajian hasil, pembahasan, perbandingan dengan studi terdahulu, terus keterkaitan dengan literatur mutakhir, keterhubungan dengan teori kerangka konseptual, dan implikasi keterbatasan. Terus juga sampai simpulan, proporsi panjangnya, bentuk penulisannya, menjawab tujuan atau tidak, sintesis temuannya seperti apa, kontribusinya, limitasi penelitian. Nah, ini mereka harus evaluasi sendiri sampai referensi. Karena referensi ini untuk saat ini sangat menjadi concern penting buat saya untuk kenapa referensi itu konsentrasi penting karena banyak sekali penulis memasukkan referensi yang halus dari AI itu sendiri sehingga referensi itu tidak benar-benar terbit. Bapak Ibu bisa dicek beberapa referensi yang kita ingin cari ternyata itu udah diterbitkan di jurnal misalnya di jurnal A, tetapi referensi itu tidak pernah diterbitkan dimanapun gitu. Jadi itu yang menjadi poin penting Bapak Ibu dalam referensi. Nah, ini checklist dari penyesuaian naskah jurnal ya penulis. Nah, ini perlu Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri, nanti akan saya kirim ya ke Bapak Ibu untuk bisa dikembangkan. Jadi target kita sebenarnya kenapa kita mau jurnal internasional? Karena target kita ya kalau nggak Scopus ya WOS gitu. Nah, dalam Scopus dan WOS itu yang paling pentingnya adalah quality of content. Nah, Bapak Ibu bisa menjamin nggak quality of content? Dan pertanyaan Scopus itu simple. Kenapa saya harus mengindeks jurnal Anda? Itu pertanyaan Scopus, simpelnya. Nah, kita harus jawab apa keunggulan dari jurnal kita sampai mau diindeks oleh Scopus. Nah, jadi bagaimana kita mendesain artikel naskah yang kita terbitkan itu sesuai dengan teknis yang benar-benar rapi
dan tidak ada apa maksudnya rapi dan sesuai dengan standar gitu di mereka. Karena beberapa dari 10 jurnal yang daftar Scopus itu cuma satu yang bisa diterima dari Scopus itu sendiri. Dan saya perhatikan rata-rata mereka memang mengemas quality of content itu dengan baik. Jadi mereka tidak memilih memilih artikel secara parsial untuk dibaca oleh Scopus, tapi memilih satu isu yang mau dibaca oleh Scopus. Jadi isu yang itu didesain benar-benar untuk dibaca oleh orang-orang Scopus. Mulai dari konten novelty, relevansi internasional, fokus dan ruang lingkup tujuan yang jelas dan lain sebagainya. Ini jadi keinternasionalannya itu ada dua seperti yang saya sampaikan di atas tadi, yaitu pada manajemen editorial dan pada kualitas artikel. Nah, mungkin tahap lanjutnya kita akan diskusi saja ya. Ini sebagai pemantik saja dari jabaran materi, karena ibaratnya biar biar bisa dijelaskan lebih jelas lagi, Bapak Ibu yang mau diskusi silakan saya kembalikan ke Pak Awang. Oke, baik. Terima kasih Pak Yazid yang telah menyampaikan materinya. Nah, tentu saja ini dari materi yang telah disampaikan ada ya paling nggak satu, dua, tiga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum pertanyaan, ini pertanyaan boleh melalui kolom chat ataupun boleh untuk raise hand. Nah, yang pertama ada raise hand dari Polteksa Kepegawaian. Ah, ini mohon maaf Pak, ini boleh untuk eh, open kamera dan open mic, kemudian eh, untuk nama dan pertanyaan ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak izin. Ya, Eh, Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait eh, mendeklarasikan atau mengajak autor untuk mensitasi beberapa artikel di jurnal kita sesuai yang disampaikan oleh pemateri tadi. Nah, ini eh, teknisnya seperti apa nggak Pak caranya? Nah, yang kedua terkait novelty dan gap. Nah, di gap penelitian itu kan secara tidak langsung mengisi celah yang belum dilakukan oleh peneliti lain. Apakah ketika kita sudah mendapatkan gap tersebut, apakah otomatis hal tersebut bisa diklaim sebagai novelty? Karena udah mengisi bagian yang belum dilakukan oleh peneliti lain. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. baik, terima kasih. Eh, boleh dijawab atau ada lagi raise hand ini Pak Ahmad Salman. Oke, mau ditampung dulu Pak Yazid atau Tampung aja, ditampung dulu aja. oke baiklah. Ya, ditampung dulu kemudian Pak Ahmad Salman yang raise yang Baik, kedua. Oke, silakan Pak. terima kasih Mas Awang atas kesempatannya. Materi yang luar biasa dari Mas Yazid Hadi tadi saya menyimak dari awal sampai akhir. Memang hal-hal yang disampaikan tadi itu banyak hal baru yang saya lihat dalam pengelolaan jurnal gitu ya. Saya mengelola 3 jurnal, 2 diantaranya internasional, dan memang hal-hal yang disampaikan tadi seperti mengundang autor untuk masuk Zoom, kemudian ada evaluasi terhadap karya autor itu sendiri, itu sebenarnya hal-hal baru yang baru saya lihat hari ini. Jadi terima kasih sekali saya sampaikan kepada Mas Yazid ya atas materinya. Cuman ada beberapa hal dari seorang atau dari editor ya Mas ya. Kita melihat tadi bahwa Mas menyampaikan kalau memang jurnal itu didesain untuk internasional maka harus ada section editor, harus ada proofreader ya. Kemudian harus ada gas editor juga dan seterusnya. Apakah memang harus seperti itu untuk standar internasional atau cukup dengan editor saja? Atau editor menjadi editor nasional, ada editor internasional gitu. Dimohon masukannya Mas. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Mas bilang evaluasi dari author bahwa kalau seandainya nanti dari evaluasi itu dia ternyata banyak yang tidak, apakah akhirnya lihat beberapa
apa ya, jawaban formnya itu iya atau tidak gitu ya, dan Hmm. beberapa itemnya. Kalau seandainya lebih banyak tidaknya gitu ya, apakah nanti dengan hasil evaluasi itu ditolak oleh editor atau seperti apa menurut Mas Yazid Hadi? Itu saja mungkin Mas Awang pertanyaannya. Terima Oke, saya tampung kasih. Hmm. Assalamualaikum. pertanyaan dulu, Pak Awang. Oke, baik Pak. Ya. Oke, satu lagi ya Pak ya, yang Oh, untuk satu lagi. penanya yaitu Pak Jones Hutauruk. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, Selamat siang. Suara saya kedengaran ya, Pak ya? Kedengaran. aman. Ya, saya mau bertanya tadi terkait jurnal yang dipersiapkan untuk internasional. Nah, tadi ada beberapa yang saya tangkap ya tentang judul dan abstrak. Nah, bagaimana tentang jurnal yang memang ingin naik ke internasional dari awalnya bahasa Indonesia kemudian ingin berubah menjadi internasional. Nah, saya mau bertanya, bagaimana jika jurnal menggunakan dua bahasa, Pak? Nah, apakah judul dan abstrak juga perlu disusun dalam dua bahasa pada naskah yang sama? Nah, kemudian terkait referensi, ketika naskah ditulis dalam bahasa Inggris, apakah referensi yang berasal dari misalnya undang-undang atau BPS, lembaga lain perlu diterjemahkan atau dapat menggunakan istilah asing yang sudah dikenal? Karena ada juga yang tidak menggunakan Patris, asing. Patrisna, siapa yang kasih charger laptop itu ya? Aduh, ini siapa ini? Oke, oke. Nah, yang Pak. ketiga, Pak, pertanyaan tiga. Hmm. Apakah dalam penulisan referensi dengan apa style, misalnya ada penulis menggunakan atau mengutip sumber informasi dari web page, kita contohkanlah BPS, kita perlu mencantumkan linknya kah di dalam referensi? Jika iya, apakah tautan yang panjang itu sebaiknya tetap ditampilkan atau ada cara lain untuk menampilkannya agar tetap rapi atau dihapus saja linknya, jadi cukup dengan nama institusi dan tahun segala macam. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Pak Awang, gimana? Ya, Langsung jawab atau untuk apa? penanya. Ya, Pak. Baik. Iya, untuk pertanyaan pertama ini tadi dengan Pak siapa ya? Saya lupa tadi. Zoom-nya nggak ada namanya soalnya tadi Iya, Politeknik. Pak. Dengan Pak Randis, Pak. Oh, Boleh. Poltekba. Baik. Iya, Ya, jadi bagaimana pertama mengajak mendapatkan kita kan sering sekali jurnal yang kita terbitkan itu sebenarnya bisa disitasi tetapi jangan terlalu banyak kita batasi 3 atau 5 sitasi dari jurnal kita. Saya sering meminta para penulis itu coba Bapak Ibu pelajari dari artikel yang artikel ya, maksudnya artikel yang kita sudah terbitkan ada gak penelitian terdahulu dari sana atau referensi yang bisa disitasi dari artikel kita. Nah, ini di saya, ini saya di dalam evaluasi diri itu saya tampilkan di pertanyaannya itu. Jadi dalam evaluasi diri itu di sini saya tampilkan mana pada nah, ini jurnal penerbit itu biru Sinta 2. Jadi untuk menghemat waktu untuk saya melihat apakah ini dari Scopus atau dari Sinta, ini saya suruh beri warna. Mana ini dari Scopus kuning, dari jurnal penerbit misalnya biru, dari Sinta 1 Sinta 2 kurang lebih 10 artikel itu ungu. Jadi biar saya nggak terlalu banyak waktu untuk menghabiskan untuk checker. Nah, ini jadi PR-nya itu si penerbit ini kan karena kan saya tahu para Bapak Ibu itu mengelola jurnal itu di tenaga yang udah minim gitu untuk mengelola jurnal karena sebagai dosen, sebagai apapun. Jadi ini tenaga yang minim. Nah, dengan minim ini saya menciptakan teman-teman pengelola jurnal gimana caranya biar cepat gitu. Akhirnya pertama Zoom bareng dengan para autor kita kasih masukan pada artikel-artikelnya sebelum kita kirim artikelnya itu ke reviewer, lalu kita selesaikan dulu pada masalah referensi, pada masalah teknikal penulisan itu kita selesaikan dulu. Ambil bawa apa ketika mereka itu udah merapikan tulisannya gitu. Nah, yang cepat merapikan berarti mereka yang serius untuk terbit di jurnal kita. Bagi yang lama berarti itu yang modelnya titipan. Jadi nanti itu the next itu kita simpan saja dulu. Kita akan fokus pada posisi yang autor-autor yang benar-benar mau menulis. Nah, ini kita akan minta mereka itu di dalam evaluasi ini
mereka mensisipkan nggak satu atau dua artikel yang kita sudah yang pernah kita terbitkan. Jadi artikel penerbit ini sumber jurnal yang dituju tandai biru. Nah, ini ada juga jumlah referensinya. Jadi setidaknya artikel yang terbit di jurnal kita mempunyai mempunyai dampak juga di dalam kontribusi artikel yang lainnya gitu. Bukan sekedar bahwasanya ini mengaku penelitian baru. Nah, ini terkait novelty dan gap ya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua itu novelty dan gap. Apakah kalau misalnya sudah bicara mengisi kekosongan itu sudah disebut novelty dan gap? Dilihat dulu Bapak Ibu, apakah si penulis itu sudah membicarakan studi literatur terdahulunya belum? Nah, contohnya kayak tadi di presentasi saya akan share lagi di presentasi saya itu dalam melihat sebuah artikel. Nah, kenapa saya buat gini Bapak Ibu? Kita tidak bisa membicarakan sebuah masalah kalau tidak ada ukuran idealnya. Ya, contohnya 1 tambah 1 itu 11, 1 tambah 1 itu 1, 1 tambah 1 itu 2. Itu bukan masalah kalau kita tidak bicara idealnya siapa yang punya ilmu itu untuk membicarakan. Kalau ilmunya matematika ya salah, 1 tambah 1 11. Tapi kalau ilmunya pendidikan, cara ngajar benar 1 tambah 1 11. Karena 1 ditambah 1 itu cara penulisan gitu. Itu ideal. Ilmu sosial ya setiap orang akan dipukul rata pria dan wanita. Berapapun angkanya, pria dan wanita, karena tergantung populasi gitu. Lihat karakteristiknya. Jadi kita bicara idealitasnya dulu, baru masuk permasalahan. Jadi udah ada di logika pemikiran artikel, ketika menulis kita udah punya ukuran yang akan menjadi cerita masalah gitu. Jangan masalah dulu baru ideal. Jadi nggak terbalik nih. Harusnya idealnya dulu baru masalahnya. Lalu ketika masalah itu kita bicarakan, pasti harus ada ukuran. Kenapa itu jadi masalah? Maka cara mengukurnya itu adanya penelitian terdahulu yang membicarakan masalah-masalah tersebut. Apakah masalah titik poin yang inti penelitian itu udah diteliti banyak orang, segitu banyak, misalnya 5 atau 10 artikel yang kita menjadikan penelitian dahulu. Nah, kita temukan gap analisisnya. Ada nggak kekosongan yang belum dikaji dari penelitian-penelitian tersebut? Nah, kalau ada statement, ada kekosongan segala macam, boleh disebutkan sebagai gap. Tapi kalau gap analisisnya itu gapnya tidak masuk logik, nah ini ukuran logik ya. Ukuran rasa ini beda-beda ya antara editor ya. Jadi memerasakan sebuah artikel itu kita harus benar-benar ya baca banyak artikel. Jadi membaca pun juga harus banyak baca sehingga kita dapat mengukur bacaan gitu. Dan begitu juga menulis artikel yang bagus tidak ada tekniknya sebenarnya. Caranya yaitu tulis saja dan lihat bagaimana cara penulisan artikelnya sebanyak mungkin. Jadi kita bisa mengukur. Makanya gap analisisnya ini kalau misalnya dia proper atau tidak. Kalau proper, oke. Tapi kalau misalnya propernya ini gapnya agak umum, kayaknya pernah diteliti, ya udah berarti nggak ada gap analisisnya. Nah, novelty itu disebutnya bahasa sales ya. Bahasa sales, kenapa artikel kita penting untuk disajikan, untuk diteliti. Nah, penting atau tidaknya itu tergantung gapnya. Kalau misalnya gapnya tidak proper, maka novelty-nya tidak akan jelas. Walaupun pakai ChatGPT sekalipun, minta diproses. Itu sangat terkait dari penelitian terdahulu, gap analisis, novelty ini seperti lingkaran. Kalau misalnya penelitian terdahulunya ininya diambil adalah aspek-aspek yang ibaratnya penelitian yang tidak muktahir, maka gapnya itu akan mungkin tidak proper karena ada penelitian yang mirip gitu. Tapi kalau kita minta penelitian dahulunya itu adalah penelitian yang terbaru, sangat terbaru, sehingga kita melihat gap analisisnya benar-benar proper atau sangat proper gitu. Jadi ada kebaruan dari yang terbaru gitu. Nah, novelty penting atau tidak, ini tergantung bahasa dari gapnya. Kalau misalnya gapnya sangat dominan
tidak, misalnya bagaimana, apakah AI bisa menggantikan seorang guru kan gitu. Gap analisisnya permasalahannya itu kan. Terus penelitian dahulunya dikaji tentang ethical AI segala macam. Ya, tinggal dikaji penelitian dahulunya melihat ethical AI dan bagaimana implementasi AI di perguruan tinggi. Nah, gap analisisnya pada bagian apa yang belum dikaji? Apakah pada bagiannya kan kacamata tuh banyak ya, misalnya si siswa atau si guru atau si kurikulum atau di mana, nah itu dilihat. Nah, novelty-nya seperti apa? Jadi novelty juga penting atau tidaknya tergantung juga dengan teori pendukungnya gitu. Apa grand teori yang mau dipakai sehingga novelty-nya itu bisa menjadi penting. Nah, baru masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Nah, tujuan ini harapan implikasi dari tujuan penelitian itu seperti apa? Jadi itu harapan dari titik poin yang tadi saya sudah ceritakan, bagaimana mendesain sebuah artikel ya, artikel yang bagus antara novelty dan gap. Jadi sangat-sangat terkait dengan penelitian terdahuluan. Kalau penelitian terdahulunya di program diambil artikel-artikelnya yang dia mau teliti itu yang mirip-mirip dia buang gitu, yang tidak mirip dia masukkan sebagai novelty sebagai penelitian terdahulu, maka itu bisa. Lanjut ya gitu Pak yang tadi dari Poltek kepegawaian. Saya lanjut lagi pada susunan tim jurnal internasional. Oke, susunan tim jurnal internasional secara dilihat pada susunan tim editor itu memang adanya cuman editor in chief, managing editor, editorial board, assistant to editor, dan sebagai bahasa yang editor bahasa. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, untuk sebagai prop reader dan copy editor sebenarnya itu implisit ya, nggak eksplisit, implisit. Jadi dia hanya menjamin, kenapa harus ada prop reader? Menjamin bahasa itu bisa dibaca. Iya, menjamin artikel itu bisa dibaca oleh orang asing. Jadi saya nih sebagai dari beberapa jurnal yang saya kelola dari berbagai bidang malah kan, ini masih menemukan ketika artikel itu kita sodorkan ke orang asing untuk dibaca, kayaknya bahasanya sulit dimengerti oleh mereka dan lain sebagainya. Makanya ini yang harus ada posisi prop reader bahasa asing untuk menjamin artikel kita bisa dibaca oleh orang asing. Terus juga copy editor itu untuk apa sih? Copy editor itu untuk melihat ya contohnya gini. Bapak Ibu pasti pernah melakukan drafting dengan AI. Ya, pernah, pasti ya. Pasti pernah menemukan tanda strip di artikel itu. Nah, itu menjadi indikator bahwasanya orang itu menggunakan AI. Kalau kita nggak punya berlangganan Turnitin yang bisa cek ke AI, maka kita bisa melihat indikator-indikator itu. Contohnya, tiba-tiba di dalam awal paragraf ada in the context. Nah, tiba-tiba ada di situ. Terus tiba-tiba ada dalam koma as yang banyak banget. Ya, SUCH, as gitu banyak banget. Nah, itu juga indikasi sebagai dia itu menggunakan AI. Jadi ada beberapa kata yang sering muncul pada posisi penggunaan AI. Makanya rata-rata saya kalau melihat tiba-tiba in the context, maksudnya kok in the context? Kalau secara logika penulisan, konteks yang mana gitu. Tiba-tiba di awal paragraf in the context. Nah, itu terus juga ada strip panjang. Nah, ini butuhnya adanya copy editor. Terus ada kata-kata misalnya pada gambar di bawah ini. Ternyata pada gambar di bawah ini itu paragraf gitu. Nah, ini jadi problem juga. Harusnya pada gambar 1, pada gambar 2, pada gambar 3. Nah, ini juga menurut table di atas nggak ada table. Jadi kan ini gimana copy editor itu menyelaraskan bahasa, maksudnya menyelaraskan paragraf dan juga referensi mengecek benar-benar referensinya itu terbit atau tidak. Nah, kalau emang kita lakukan antara editornya saja, ini udah banyak habis waktu saya lihat. Makanya perlu kontribusi author juga gitu, kontribusi author untuk checker. Kalau kita bikin paper evaluasi itu setidaknya setengah pekerjaan sudah dilakukan gitu oleh mereka. Tapi kalau kita nggak bikin, author udah menuntut kapan terbit. Nah, ya. Nah itu. Terus
Bagaimana kalau misalnya autornya itu banyak yang tidaknya gitu? Ini pertanyaan kedua. Kalau autornya banyak ketiga tidaknya, ini ada level 2 yaitu level wisdom, kebijaksanaan. Kebijaksanaannya itu si editor masih masih apa mengarahkan atau tidak. Jadi si editor itu mengarahkan si autor untuk memperbaiki lagi pada posisi-posisinya tadi yang tidak, dilengkapi lagi kalau memang itu logis untuk dilengkapi. Kalau memang tidak, daripada tidak ada artikel yang lain lagi, cuman dia yang harus terbit, ya sudah. Karena begini, skema artikel di dalam jurnal tidak ada yang ideal semuanya terbit, nggak ada. Jadi kalau kita berpikir secara ideal, yakin jurnal itu nggak akan terbit. Makanya saya berpikirnya situ secara teknis. Kalau artikel itu ditulis sudah sesuai dengan teknis penulisan artikel yang baik, maka boleh terbit. Gitu. Boleh terbit. Tapi kalau misalnya kita berpikirnya kontennya harus begini, begini, dan lain sebagainya, maka yakin nggak akan terbit itu jurnal. Konten yang baik itu bisa dalam 5 atau 10 artikel, misalnya yang diterbitkan pasti ada cuman ada 4 atau 3. Seperti ya Bapak Ibu senang dengan kaset lagu ya, kan satu album itu nggak ada yang bagus semua, enak didengar, nggak ada. Walaupun penyanyinya kita suka, paling juga cuma 1-2 doang gitu. Jadi setidaknya dia ditulis dengan struktur dengan baik itu. Oke, terima kasih Pak Salman, itu jawabannya. Lanjut kepada Pak Jonas. Persiapan internasional awal bahasa Indonesia, terus bagaimana jurnal 2 bahasa apakah harus diterjemahkan, referensi dan lain sebagainya. Oke, persiapan jurnal internasional bisa dilakukan ya. Persiapan jurnal internasional kita ada 2 nih. Ada jurnal memang didesain dari bayi yang lahir, dari bayi lahir itu sudah jurnal internasional. Memang kita desain, makanya ada jurnal yang tidak mengarah ke Sinta. Dia 2 tahun dia desain terbitan dia langsung mengarah indeks Scopus dan bisa berhasil masuk Scopus. Itu ada. Di Indonesia ada jurnalnya. Jurnal kalau nggak salah jurnal asosiasi lah. Mungkin Pak Awang tahu jurnal asosiasi apa, saya lupa soalnya jurnal asosiasi yang tiba-tiba dia masuk Scopus tanpa Sinta itu ada. Ada jurnal yang sudah telanjur lahir. Nah, ini telanjur lahir udah bawaan lahir kan. Bawaan lahirnya itu memang serba terbatas gitu. Ininya kurang gitu. Tapi kita mau internasionalkan itu bisa. Jurnal yang saya punya itu jurnal lektur keagamaan. Awalnya bahasa Indonesia. Tetapi ketika mau jurnal internasional, maka saya desain 1 tahun terbitannya itu full teks bahasa Inggris. Nah, ini ada dua skema. Full teks bahasa Inggris dan benar-benar satu terbitannya itu mengajak si autornya itu berkolaborasi internasional dan lain sebagainya, dan gimana pun kita akan menjamin jurnal dia itu kalau tidak masuk Scopus minimal dia Sinta 2 lah, itu intinya. Karena jurnal awalnya sudah Sinta 2. Akhirnya alhamdulillah nasibnya bagus. Saya upload itu satu terbitan yang dibaca CSAB, dan saya buat di kan 9 ya, 9 paper yang diupload kan ya. 9 paper yang diupload di Scopus, ada yaitu satu paper yang satunya itu 10, yang ke-10-nya itu adalah table of content, tapi saya bikin table of content itu adalah analisis dari artikel yang sudah saya terbitkan. Jadi table of content yang terbaru, jadi judul analisis artikel, jadi dibikin analisis artikel biar CSAB-nya membaca, lalu di bawahnya ada cover letter, walaupun ini cover letter yaitu menjawab mengapa jurnal Scopus itu harus mengindeks jurnal kita. Gitu. Menjawab pertanyaan itu. Jadi saya buat apakah jurnal saya unggul pada posisi novelty, apakah unggul pada posisi editorial team, apakah unggul pada posisi citasi. Jadi saya ceritakan di cover letter untuk masuk Scopusnya. Nah, itu untuk masuk ke jurnal internasional. Nah, kalau misalnya 2 bahasa gimana? Bahasa Indonesia bisa. Asal satu, Scopus itu cuma satu, minta abstraknya itu bahasa Inggris. Gitu ya. Abstraknya itu bahasa Inggris. Itu bisa. Dan apakah referensi harus diterjemahkan? Jangan Pak. Referensi jangan diterjemahkan. Jadi saya pernah ketika dapat referensinya internasional semua.
hampir semua referensi itu tidak bisa dicari di Google Scholar atau di Google. Saya bingung, ini kenapa kok nggak bisa dicari? Ternyata referensinya itu sama autornya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Akhirnya ini tidak sesuai dengan ketentuan referensi. Kalau memang undang-undang, kalau emang ditulisnya banyak dipakainya itu ditulis pakai bahasa Indonesia, ya cukup bahasa Indonesia gitu, nggak masalah. Karena nama pada referensi itu adalah seperti nama pada nama orang, nama ini jangan diterjemahkan lagi gitu. Jadi itu udah sebuah nama gitu. Kalau URL-nya panjang boleh disingkat, URL panjang boleh disematkan ya. Disematkan itu nggak boleh, itu dibuktikan. Makanya karena saya khawatir pada posisi AI ini untuk referensi ya. AI ini untuk ngedrap referensi. Kalau dia buku, dia wajib ada link Google Book-nya kalau dia buku gitu. Atau ada link penerbitnya kalau dia itu buku. Dia sematkan. Untuk sematkan saja untuk meyakinkan bahwasannya buku ini terbit. Jadi itu kalau dia buku. Nah, penulisan apa style ini ya kita menganut ya udah bagaimana sistem Jotero dan Mendeley aja. Tetapi harus samakan, jangan biar cakep gitu tampilannya. Kalau misalnya judulnya itu kan biasa banyak jurnal itu judulnya huruf besar semua. Nah, itu harus dikapitalkan, ibaratnya jangan sampai judulnya huruf besar semua. Oke, itu berapa 6 pertanyaan yang tadi diajukan. Oke, terima kasih Pak Yasid atas jawabannya. Kemudian ini sebenarnya udah ini hasilnya selesai. Satu lagi mungkin singkat aja Pak, ada pertanyaan dari Pak Sigit ini di kolom chat. Jika Oke. sudah masuk tahap copy editor, apakah berarti naskahnya itu eh, accepted atau apakah masih ada kemungkinan kita reject ya Pak ya? Kalau masuk tahap copy editor, sudah ke Copy copy editor. editor. Oke. Kalau udah masuk ke satu dulu ya, Pak, biar ini. Kalau masalah copy editor, naskah itu bisa di-reject kalau misal benar-benar melanggar etika publikasi. Misalnya AI-nya terlalu tinggi atau Turnitin-nya terlalu tinggi ketika pada cek kedua. Atau juga ada ibaratnya ada data yang mungkin ya data palsu atau data buatan yang kita curigai. Itu pernah terjadi. Jadi kita juga harus pada copy editor memastikan terakhir ya. Jadi saya dua kali cek ya, dua double ya. Jadi di awal turnitin awal, lalu nanti ketika mau terbit diturnitin lagi untuk memastikan bahwasannya kita yang pertama kali menerbitkan artikel ini gitu. Jangan sampai ketika udah terbit tiba-tiba ada pengelola jurnal, ini artikel di jurnal saya, kenapa kok diterbitkan juga? Nah, tinggal lihat tanggal terbitnya kapan gitu. Jadi siapa yang pertama kali menerbitkan, maka dia yang punya artikel tersebut. Ya, gitu. Walaupun misalnya si penulis tiba-tiba minta tolong ditarik kembali, nggak bisa. Nggak bisa, karena itu sudah etika publikasi. Gitu. Etika publikasi, siapa yang sudah menerbitkan, maka tidak bisa diambil. Kalau maupun diambil, maka disebutnya retraction, tapi ditulis bahwasanya si penulis di abstraknya statement bahwasanya si penulis melanggar etika publikasi jurnal tersebut. Nah, jadi jangan Bapak Ibu delete aja jangan, tapi harus ada punishment gitu. Karena kerugian dari jurnal itu. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Yasid. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk sharing session ke-12 ini kita cukupkan di jam 2:11 ini. Nah, kemudian di sesi selanjutnya, ketika tadi kita menyinggung terkait indeksasi internasional, nah, kemungkinan di sesi yang ke depan saya akan coba apa ya, akan mengajukan tema tentang indeksasi Scopus atau yang Scopus. Oke. Kemudian nanti di kesempatan yang sharing selanjutnya, Bapak Ibu juga akan hadir lagi atau mengikuti lagi karena
ya insya Allah akan saya angkat tema yang menuju hilirisasi Scopus karena tadi banyak Bapak Ibu juga yang tertarik dengan menuju internasionalisasi jurnal. Kemudian untuk sertifikat maupun PPT-nya akan kami sharingkan maupun rekamannya akan kami share juga nantinya melalui email. Di, apa jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah kita share di kolom chat. Akan saya share kembali. Nah, untuk penutupan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yazid tadi yang telah berkenan untuk sharing session di supervisi jurnal ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu para peserta sharing session maupun pengelola jurnal yang telah meluangkan waktu hingga sore ini juga. Sebagai informasi, Bapak Ibu juga dapat mengajukan pendampingan supervisi jurnal, mulai dari target akreditasi, DOAC, DOI, maupun custom tampilan jurnal di website supervisi.relawanjurnal.id. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam pembagian acara masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Boleh nanti di Kami WA aja sampai kalau. bertemu di supervisi sharing selanjutnya. Oke, siap. Izin live Bapak Ibu sekalian.